ibadah sholat subuh secara berjamaah di suasana yang begitu khidmat, suasana yang begitu syahdu, di alam yang luar biasa, sejuk, nikmat. Ini salah satu kebaikan yang Allah limpahkan kepada kita, nikmat suasana, nikmat kebersamaan, nikmat bisa melaksanakan ibadah secara bersama-sama, sholat subuh berjamaah di waktu yang penuh berkah. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa waktu-waktu seperti ini adalah waktu yang penuh keberkahan. Di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menaburkan kebaikan-kebaikannya kepada hambanya yang mau mendekat, yang mau datang mengetuk pintu rahmatnya, pintu berkahnya, pintu magfirahnya. Dan Rasul memberikan doa kepada hamba-hambanya, kepada umatnya. Salah satu doa yang Rasul sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, curah limpahkan keberkahanmu, kebaikanmu, rahmatmu, ampunanmu, dan kasih sayangmu kepada hamba-hambamu fi bukuriha, di pagi hari. Rekan-rekan sekalian, setelah kita melaksanakan aktivitas olahraga bersama, kemudian silaturahmi, ini merupakan hal yang sangat mewah yang bisa kita rasakan kebersamaan ini, dan tetap menjaga adab-adab kita sebagai seorang muslim, tidak melupakan kewajiban kita kepada Allah untuk beribadah. Mudah-mudahan kebersamaan ini bukan saja kebersamaan kita di dunia, tapi insya Allah kita nanti dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kesempatan yang sangat istimewa ini, saya akan menyampaikan 4 hal yang mudah-mudahan ini menjadi motivasi hidup kita, yaitu perkataan sahabat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini beliau keponakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abbas sendiri adalah paman Rasul dan punya nama yang namanya adalah Abdullah Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, al-jannatu mushtaqatun ila arba'i nafarin. Bahwa surga itu merindukan 4 golongan manusia. Yang pertama, kata Ibnu Abbas, yang dirindukan surga itu adalah taliyul Quran. Orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Yang kedua, hafidhul lisan. Orang-orang yang senantiasa menjaga, mengendalikan lisannya. Yang ketiga, mut'imul ji'an. Orang-orang yang senantiasa memberikan makan kepada orang-orang yang lapar. Dan yang keempat adalah sha'imun fi syahri Ramadan. Orang-orang yang senantiasa melaksanakan saum wajib di bulan Ramadan. Yang pertama, kata Ibnu Abbas, Al-Quran itu, surga itu merindukan para pecinta Al-Quran. Di dalam riwayat Rasulullah SAW disebutkan bahwa
Al-Quran itu dapat menjadi syafaat, menjadi penolong, menjadi penyelamat bagi siapa yang membaca Al-Quran, bagi siapa yang mengajarkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Maka Rasul kemudian memotivasi kepada kita, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Quran pagi hari atau siang hari atau sore hari atau di malam hari. Jangan sampai satu hari dari hidup kita minus Al-Quran. Jangan sampai satu hari berlalu tanpa bacaan Al-Quran. Kenapa? Karena saatnya nanti ketika kita membutuhkan penyelamat, penolong, teman yang akan membela kita di akhirat nanti, di antaranya adalah Al-Quran. Al-Quran akan datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan berkata, "Ya Allah, hamba-Mu ini dia rela mengurangi waktu istirahatnya, waktu tidurnya, waktu bersenang-senangnya, meluangkan waktunya untuk membaca kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selamatkanlah dia." Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan, menyelamatkan para ahli Al-Quran itu. Setiap huruf yang kita baca dari Al-Quran itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 10 kebaikan. Ketika kita membaca Alif Lam Mim, maka itu bukan satu huruf, melainkan 3 huruf. Maka membaca Alif Lam Mim, kita mendapatkan 30 kebaikan. Inilah dahsyatnya Al-Quran. Al-Quran itu sumber keberkahan. Al-Quran itu sumber rahmat. Al-Quran itu sumber kebaikan. Ketika kita mendekat kepada Al-Quran, maka kita akan mendapatkan rahmat Allah. Kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mendapatkan keberkahan di dalam kehidupan ini. Tempat yang dimana Allah menurunkan Al-Quran menjadi tempat yang diberkahi. Nabi yang mendapatkan wahyu Al-Quran menjadi nabi yang istimewa. Malaikat pembawa Al-Quran menjadi malaikat pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hati-hati yang diisi oleh Al-Quran, maka itulah hati yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di akhirat. Rekan-rekan sekalian, maka jadikanlah Al-Quran ini menjadi hobi, menjadi kebiasaan, menjadi nutrisi harian kita untuk menghidupkan keimanan kita, menyuburkan hati kita untuk senantiasa zikrullah. Kemudian yang kedua, kata Ibnu Abbas, orang-orang yang dirindukan surga adalah mereka yang senantiasa mampu menjaga dan mengendalikan lisannya. Tidaklah dia berucap, berkata, kecuali hal-hal yang baik, kecuali hal-hal yang bermanfaat. Tidak keluar dari lisannya kalimat-kalimat yang mengandung dosa, kalimat-kalimat perkataan yang menyakiti saudaranya, apakah itu memfitnah, menggibah, menghina, atau hal-hal yang lainnya. Dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan, la khaira fi katsiri min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas. Tidaklah ada kebaikan dalam bincang-bincang kita, dalam obrolan kita, kecuali kalau bincang-bincang kita, obrolan kita itu mengandung 3 hal. Yang pertama adalah amaro bisodaqatin. Kita mengajak
saudara-saudara kita, ya, kita memotivasi orang di sekitar kita untuk mengeluarkan sedekah, membantu orang lain, meringankan beban saudaranya. Au ma'rufin, atau mengajak kepada kebaikan, mengajak untuk bersama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak bersama-sama untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak keluarga sama-sama melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah perkataan yang baik. Au islahim bainan nas, atau perkataan yang melahirkan kedamaian, perkataan yang menimbulkan kebaikan di tengah-tengah kehidupan kita. Inilah yang harus kita jaga. Bahkan Rasulullah mewanti-wanti, tidak sedikit orang yang dilemparkan ke dasar neraka gara-gara lisannya, terpleset ke jurang neraka yang dalam gara-gara lisannya. Karena di dalam kitab akidah itu ada yang disebut dengan ridah, murtad, itu gara-gara lisan. Jadi seseorang bisa murtad, ya, bisa keluar dari Islam itu gara-gara lisannya. Kalau dia mengucapkan kalimat-kalimat kufur, ya, kemudian dibarengi dengan hatinya untuk misalkan menghina Islam, ya, menghina Al-Quran, atau menghina Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah menjadikan seseorang itu murtad. Nah, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kita harus menjaga lisannya. Barang siapa yang mampu menjaga lisan dan kemaluannya, maka saya jamin, kata Rasulullah, dia ini min ahlil jannah. Dia ini adalah calon penghuni surga. Kata Ibnu Abbas, orang seperti ini adalah mustaqatun bil jannah. Dia sangat dirindukan oleh surga. Kemudian yang ketiga, rekan-rekan sekalian, di antara orang-orang yang dirindu surga itu adalah mereka yang mut'imul ji'an. Orang yang memberikan makanan kepada orang-orang yang kelaparan. Maknanya di sini adalah bahwa kita harus memiliki kepedulian terhadap sesama. Mau mengelurkan tangan untuk orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang sedang ada dalam kesulitan, orang-orang yang sedang terlilit masalah. Ya, kita mengulurkan tangan untuk membantu meringankan beban mereka. Dan inilah makna syukur dari dimensi sosial. Ketika Allah berbicara tentang kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan kepada manusia dalam surah Al-Kautsar, Inna a'tayna kal kautsar, sesungguhnya kami telah mencurahkan kenikmatan-kenikmatan yang begitu besar, yang begitu banyak. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah, fasholli li rabbika wanhar. Bersyukurlah kalian. Nah, syukur di sini ada dua dimensi. Dimensi yang pertama, fasholli, salatlah kalian. Ini syukur yang dimensinya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber kebaikan, sebagai sumber kenikmatan untuk kehidupan kita. Kemudian yang kedua, dimensi sosial. Wanhar. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkorban. Berkorban harta, berkorban tenaga. Ya, mau memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika Allah memberikan kenikmatan kepada kita, kebahagiaan kepada kita, maka kita harus mau berbagi kenikmatan dan kebahagiaan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tentu orang yang terdekat dengan kita. Kita berbagi ya kebahagiaan dengan istri kita. Kita berbagi kebahagiaan dengan anak-anak kita. Kita berbagi kebahagiaan dengan tetangga kita, orang-orang yang terdekat kita. Dan inilah dimensi syukur ya, yang kedua. Jadi selain kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber dari segala kebaikan yang kita dapatkan, kita juga harus mau
berbagi kebaikan kepada sesama. Inilah orang-orang yang dirindukan surga, kata Ibnu Abbas. Wa mut'imul ji'an. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah orang-orang yang senantiasa melaksanakan saum, terutama saum wajib. Kata Rasulullah, asyamu junnatun minan nar ka junnati ahadikum minal kitab. Surga itu bisa membentengi, surga itu bisa menyelamatkan kita dari neraka, dari adab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perisai, sebagaimana benteng bisa menyelamatkan kita dari serangan musuh. Maka kalau kita ingin menjadi ahli surga, maka kita harus melaksanakan saum, saum wajib di bulan Ramadan, atau saum-saum yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul memotivasi kita, man soma yauman fi sabilillah ab'adallahu wajhahu minan nar sab'ina kharifan, atau kama qala Nabi. Barang siapa yang melaksanakan saum satu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala, satu hari dengan niat mencari pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka saum satu hari ini bisa menjauhkan kita dari api neraka sab'ina kharifan, 70 musim, 70 tahun. Ini dahsyatnya pahala saum itu, ya. Bisa membentengi kita, bisa menjauhkan kita, bisa menyelamatkan kita dari neraka sab'ina kharifan, 70 tahun. Ini sangat luar biasa sekali. Nah, inilah 4 golongan, kata Ibnu Abbas, yang selalu dirindukan oleh surga. Ya, tentu kalau dirindukan itu adalah hal-hal yang istimewa. Ya, kita merindukan bukan hal-hal yang kecil, ya. Biasanya kita merindukan sesuatu itu sesuatu yang punya nilai dalam kehidupan kita. Ya. Kita merindukan hadirnya pasangan kita, kita merindukan hadirnya anak-anak ya kita. Itu karena mereka memiliki hal yang istimewa di dalam kehidupan kita. Nah, begitupun ya, surga itu merindukan orang-orang yang istimewa. Siapa mereka itu? Di antaranya adalah 4 orang tersebut. 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Kata Ibnu Abbas, tadi yang pertama adalah orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Kemudian orang-orang yang senantiasa mengendalikan dan menjaga lisannya. Yang ketiga, orang-orang yang senantiasa membantu kesulitan, kesusahan, dan beban hidup orang lain. Dan yang keempat adalah orang-orang yang senantiasa melaksanakan ibadah saum, baik itu ibadah saum yang wajib ataupun ibadah saum yang sunnah. Rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan kita bisa masuk di antara 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan yang akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekian kalimat pagi ini, ya, mudah-mudahan bisa menjadi motivasi bagi kita semua di pagi hari yang sangat indah ini. Ya, kita bersama-sama menikmati udara yang sejuk. Mudah-mudahan ini bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang sangat luar biasa. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.